Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Meinvi Yanti Malo dengan NIM 838220060055. Program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam dari kampus STKIP WIT Bula. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas tentang sistem reproduksi pada tikus yang disusun untuk memenuhi tugas anatomi dan fisiologi hewan. Dosen pengampu Gertrudis Kerans, SPD, MSc. Langsung saja pada materi. Tikus atau ratus-ratus adalah salah satu kelompok hewan mamalia yang memiliki ciri-ciri morfologis seperti kepala kecil, warna tubuh hitam coklat keabu-abuan, ekor pendek, telinga kecil dan berbulu, serta hidung tumpul. Sistem reproduksi. Nah, di sini ada gambar seekor tikus yang sudah dibedah. Adapun organ reproduksi pada tikus jantan yang pertama, penis. Yang kedua, testis. Dan yang ketiga, epididymis. Sistem reproduksi merupakan kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan yang bertujuan untuk mempertahankan proses keberlangsungan spesies di dunia. Adapun fungsi dari reproduksi pada tikus jantan yaitu untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantar sperma untuk membuahi sel telur. Organ-organ reproduksi pada tikus jantan. Organ reproduksi pada tikus jantan terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama, organ reproduksi eksternal, yaitu organ reproduksi bagian luar. Dan yang kedua, organ reproduksi internal, yaitu organ reproduksi bagian dalam. Adapun organ reproduksi eksternal, yang pertama penis, yang kedua skrotum, yang ketiga testis. Sedangkan organ reproduksi internal, yang pertama epididymis, yang kedua ductus deferens atau vas deferens, yang ketiga vesicula seminalis, yang keempat kelenjar prostat, yang kelima uretra, dan yang keenam kandung kemih. Organ reproduksi eksternal atau organ reproduksi bagian luar. Yang pertama penis. Fungsi penis adalah sebagai jalan keluarnya urin dan sperma melalui lubang penis. 3 bagian utama penis, yaitu yang pertama kepala penis. Fungsi kepala penis yaitu sebagai jalan keluarnya urin dan sperma melalui lubang penis. Yang kedua, batang penis. Batang penis berfungsi untuk melakukan penetrasi ke dalam vagina dan sebagai saluran sperma dan urin. Yang ketiga, buah sakar. Buah sakar berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron yaitu hormon yang ada pada tikus jantan yang biasa dikenal dengan androgen. Organ yang kedua yaitu skrotum. Skrotum yaitu organ reproduksi yang berbentuk seperti kantong. Fungsi skrotum yaitu untuk mengatur suhu testis. Suhu yang tepat sangat diperlukan testis untuk memproduksi sperma. Organ yang ketiga yaitu testis. Testis merupakan organ vital dari sistem reproduksi jantan. Fungsi testis sebagai tempat produksi bagi sperma dan testosteron. Pada umumnya, tikus jantan memiliki 2 buah testis yang berada di kanan dan kiri dengan bentuk oval. Organ reproduksi internal
atau organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama, epididymis. Epididymis berfungsi untuk memasak atau mematangkan sperma setelah diproduksi agar bisa membuahi sel telur. Epididymis terletak di belakang testis. Vas deferens atau ductus deferens. Vas deferens berfungsi untuk mengantarkan sperma saat ejakulasi terjadi. Vas deferens ini terletak di belakang buah sakar. Yang ketiga, vesicula seminalis. Vesicula seminalis berfungsi untuk memberikan tenaga bagi sperma untuk aktif bergerak. Vesicula seminalis terletak di bagian dasar kantung kemih. Yang keempat, kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi untuk memproduksi cairan yang mendorong sperma saat ejakulasi terjadi. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Yang kelima, uretra. Uretra memproduksi cairan untuk melumasi kantung kemih. Fungsi uretra yaitu untuk mengurangi tingkat keasaman pada saluran kemih setelah urin dikeluarkan. Uretra terletak di dalam penis. Yang keenam, kandung kemih. Kandung kemih berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin sebelum dikeluarkan. Kandung kemih ini terletak pada saluran kemih bagian bawah. Proses reproduksi tikus jantan. Sel sperma yang dihasilkan testis keluar melalui saluran sperma menuju penis. Pada penis terdapat saluran uretra. Selain sebagai saluran sperma, saluran uretra juga berfungsi sebagai saluran urin. Sebelum dikeluarkan melalui penis, sel sperma mengalami proses pematangan pada epididymis. Sekian dari hasil presentasi saya, teman-teman. Terima kasih.